Penyihir itu membuat masalah. Dani dalam bahaya. Aku sudah membalas dendam untukmu. Kau puas, sayangku? Penyihir itu ada di dinding. Aku tidak bermimpi tadi. Wajahku tidak berubah. Aku telah melakukan perjalanan waktu. Kakak Bei tahu, sup kecantikan untuk permaisuri sudah siap. Berninya kau, ini adalah resep kecantikan peri. Untuk mendapatkan resep kecantikannya, mangkok yang kau pecahkan bisa membeli nyawa seluruh keluargamu. Tahukah kau bahwa kau boros? Bodoh dan sombong. Tolong, aku tidak ingin dibunuh oleh selir. Atau dilempar ke arena berburu untuk dikejar beruang. Membunuh orang yang tidak bersalah. Dan kejam. Biasanya, beberapa papan sudah cukup untukmu. Tapi pagi ini, Menteri Wang mengutuk sebelum mati. Permaisuri sangat ketakutan. Kau sangat ceroboh saat ini. Siapa yang bisa melindungimu? Kekacauan di istana. Membunuh menteri. Aku ternyata menjadi selir iblis Ye. Yang mulia, yang mulia, yang mulia. Aku bisa saja melakukan perjalanan waktu. Tapi aku harus menjadi selir iblis. Aku membaca dalam sejarah bahwa selir jahat ini mati dengan menyedihkan. Aku harus mencari cara untuk kembali. Yang mulia, mohon maafkan aku. Yang mulia, mohon ampuni aku. Aku akan menghukum diriku sendiri dengan menatap wajahku 30 kali. Mohon maafkan aku. Hei. Tolong jangan lihat tanganku. Yeshi, reputasimu sangat buruk. Sangat sulit menjadi selir iblis. Yah, sudahlah. Aku memaafkanmu. Terima kasih, Yang mulia. Yang mulia sangat baik. Kamu bisa bangun. Kaisar sudah datang. Oh tidak. Pria dengan darah di seluruh wajahnya. Apa? Dia tidak akan membunuhku, kan? Bagaimana mungkin? Mengapa dia datang kepadaku? Yang mulia, Anda bingung. Yang mulia telah bercinta denganmu setiap hari. Dia tidur denganmu setiap hari. Kalau begitu lebih baik bunuh aku. Ada apa dengan selir kesayanganku? Ini membuatku sangat khawatir. Yang mulia, aku sedang haid hari ini. Aliran menstruasi. Oh, aku ingat haidmu di awal bulan. Ya. Mungkin kau ketakutan di aula hari ini. Benarkah? Jelas-jelas kau. Kau ingin membunuh Menteri Wang. Bagaimana bisa kau begitu ketakutan? Mungkin aku salah menafsirkan maksudmu? Tidak. Kalau begitu aku pasti terkena flu. Aku terkena flu, Yang mulia.
Kau tidak akan menyalahkanku, kan? Bagaimana mungkin? Yang mulia, aku perlu ganti baju. Kau lihat. Biarkan aku masuk ke mimpimu untuk melihat siapa dirimu. Kalau begitu aku pergi dulu. Mimpi indah, sayang. Apa artinya ini, sayang? Aku menyentuh tengkorak tiran dan melakukan perjalanan waktu. Akan berhasil? Memang sama dengan tengkorak di makam. Cukup penuh. Tapi sepertinya tidak berhasil. Yang mulia, sekarang kau juga suka menyentuh leher orang. Yang mulia tidak suka. Aku suka. Yang mulia, sudah larut. Yang mulia, melihat kasih sayangmu. Aku tidak ingin kau menghabiskan malam sendirian. Yang mulia, selir siap tidur denganmu. Yang mulia. Yang mulia. Tengkorak yang disentuh ini tidak berfungsi. Apa yang harus kulakukan? Orang ini tidak hanya membunuh seperti kuda, tetapi juga penuh dengan trik. Tidur di ranjang yang sama dengannya setiap hari. Pasti akan ketahuan cepat atau lambat. Aku harus mencari cara. Sutra dan Nian sudah ditenun dengan sangat halus. Sulamannya juga cantik. Kalau aku bisa memotong sepotong kain dan membawanya pulang, itu luar biasa. Sampai jumpa dalam mimpi kita. Kenapa mimpi ini begitu aneh? Ini di mana? Hey, Anan, lihat. Set fragment ini. Bukankah itu yang tim ketiga gali dari makam Ning An Lord? Bisa dikoleksi di makam Raja Ning An. Seharusnya itu harta Ning Anjun. Tapi tulisan sudah sangat aus. Dan tidak bisa dibaca. Mungkinkah si tiran juga menulis buku harian? Atau Surat Cinta? Kamu tidak ingin merekomendasikan CP si tiran dan penyihir? Jangan lupa bagaimana Selir Li meninggal. Pesta ulang tahun itu kejutan. Putri Dingning dari Kabupaten Ningan. Dengan alasan membersihkan istana. Dan membunuhnya dengan pedang. Tidak ada hubungannya dengan aku yang mendukung mereka. Aku lebih suka mempercayai teori akademik lain. Mercedes-Benz-ku. Ye hanya korban perebutan tahta. Nian Anjun hanya memanfaatkan Ye untuk menggunakan nama selir iblis bertindak semaunya.
Wanita selalu hanya alasan dan kamuflase. Apa yang dibawa selir jahat sebagai bencana? Hanya kedok para penguasa. Aku benar-benar penasaran. Dewa mana yang bisa menaklukkan otak akademikmu? Pertama, dia harus tampan. Setidaknya harus seperti pria tampan Ni Anjun. Oh tidak, dia melihatku. Aku memilikinya. Jangan takut. Siapa namamu? Aku Ye Zian. Jam berapa ini masih bertanya begitu? Hei hei. Ini hanya mimpi. Tapi kenapa aku memimpikan dia? Dia terlihat cukup ramah dalam mimpi. Tapi dia agak menakutkan dalam kenyataan. Bukankah drama perjalanan waktu selalu kembali dengan cara yang sama? Aku menyeberang dengan menyentuh tengkorak sang tiran. Tapi kenapa tidak berhasil? Mungkin aku harus menyentuh bagian atas kepalanya lagi. Yang mulia, ini bukan air hantu. Apa yang kamu lakukan? Aku baru melihat rambut yang mulia berantakan. Untuk membantu yang mulia merapikannya. Hei. Masih pagi. Kenapa kita tidak tidur lagi sebentar? Selamat malam. Chen Sui Alpukat. Aku ingin mencium aroma ini hari ini. Kamu sangat tepat. Ini hanya kebetulan. Kebetulan lagi dan lagi. Bukankah itu luar biasa? Yang mulia berhasil masuk ke mimpinya tadi malam. Aromamu dan mengusap kepala sebelum tidur. Tidak sulit untuk membuatnya bermimpi di malam hari. Apa yang mulia lihat dalam mimpinya? Tadi malam, aku melihat tempat yang sangat berbeda dengan Daning. Tempat itu sangat aneh. Ada 100 miliar gunung sumi. Dan miliaran matahari dan bulan. Dynamic Integral. Alam semesta. Di luar alam semesta. Seperti pasir sungai Gangga. Tidak jarang. Wanita selalu hanya alasan dan kedok. Apa yang dibawa oleh hantu penyihir yang membawa bencana? Hanya kedok para penguasa. Hal paling kejam di dunia ini adalah yang kuat menggunakan yang lemah untuk menutupi kebenaran. Ini terlalu tidak adil. Dia mengatakan hal yang sama kepadanya. Mungkin mereka berasal dari tempat yang sama. Bintang Jatuh dan Bulan Terbit. Yang menuju selatan kemarin adalah masa lalu. Apakah kamu tahu dari mana mereka berasal? Bisakah kamu mengetahuinya? Siapa dia dan mengapa dia ada di sini? Yang mulia, saya adalah astronom kekaisaran. Bukan Sirang Nabi. Baiklah. Kamu selalu meninggalkan setengah kata-katamu tidak terucapkan, kan? Lupakan saja. Hal ini aneh. Saya akan mencari tahu identitasnya. Ya. Lingsan,
Apakah kamu berbicara seperti ini kepada kakakmu? Saya dengar dia akan segera kembali. Hidup panjang, Yang Mulia. Mulailah perang saat fajar. Bahkan dinasti paling kuat pun akan runtuh. Bangun. Terima kasih, Yang Mulia. Yang Mulia, saya ada berkata. Haram tidak boleh ikut campur dalam politik. Bahkan seorang selir pun tidak boleh melanggar aturan leluhur. Saya sekarang adalah gambaran seorang penyihir. Saya tidak boleh jatuh. Yang Mulia. Saya hanya merindukan Yang Mulia. Saya tidak ingin berpisah dari Yang Mulia. Karena kamu memiliki pikiran seperti itu, maka tinggallah di sampingku. Terima kasih, Yang Mulia. Ini omong kosong. Yang Mulia telah mengizinkan saya untuk menemani Anda. Pejabat ini keras kepala. Pejabat ini memang seperti itu. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Selir sekarang berada di posisi tinggi. Apakah kamu tidak peduli dengan aturan dan etiket? Ada apa denganmu hari ini, sayang? Bahkan di pengadilan, tidak pantas memperlakukan mertua seperti ini. Ayah dari veteran 3 generasi dan adipati. Humph. Ayah. Saya tidak layak disebut selir. Yang Mulia. Biarkan saya mundur dulu. Humph. Tidak terlihat seperti dia sedang berakting. Karena kamu tidak mengenal Ye Tingjun, maka pasti bukan Ye Jinghui. Apakah kamu masih punya sesuatu untuk dikatakan? Ini sudah berakhir, benar-benar berakhir. Saya baru saja menyinggung ayah saya setelah perjalanan waktu. Dan satu-satunya pendukungku sudah pergi. Daripada terbongkar dan dikeluarkan isi perut. Lebih baik aku melawan. Daripada menunggu dia membunuhku. Lebih baik aku yang membunuhnya. Sentuh tengkoraknya. Hah? Kalian semua mundur. Aku bisa menanganinya sendiri. Tidak ada siapa-siapa di sini. Tidakkah sang tiran takut mimpi buruk di malam hari? Hah? Yang Mulia. Yang Mulia minum sedikit terlalu banyak di pesta. Aku di sini, jadi kalian bisa pergi. Kalian bisa pergi. Ya, Yang Mulia. Yang Mulia. Yang Mulia. Yang Mulia. Yang Mulia. Yang Mulia. Tidak mungkin tidur denganmu. Aku tidak bisa tidur denganmu. Hari ini lebih baik daripada besok. Ayo lakukan hari ini. Aku bisa melakukannya. Aku bisa melakukannya. Ini kesempatan yang kau berikan padaku. Jangan salahkan aku.
Tidak, tidak, tidak. Yang mulia, selir ingin membunuhmu. Aku bahkan tidak bisa membunuh ayam. Beraninya aku membunuh raja? Oh, tapi aku ingat rubah dalam perburuan musim semi tahun lalu. Rusa Sika milik keluarga Yu. Dan Bangau milik Menteri Wang. Semua dikirim ke dewa-dewa oleh tanganmu sendiri. Yang mulia, ini semua sudah berlalu. Aku hanya bercanda denganmu. Aku hanya bercanda denganmu. Bagaimana mungkin aku benar-benar takut? Apakah kau lupa bahwa permainan ini adalah yang suka kau mainkan denganku? Tidak disebutkan dalam buku sejarah. Sang tiran dan penyihir memainkan permainan yang begitu menegangkan. Aku tidak bisa membunuh. Aku tidak bisa membunuhnya. Bukan berarti aku tidak berani. Hanya ini saja. Ning Anjun tidak dicekik sampai mati dalam buku sejarah, kan? Kan? Sudahlah, anggap saja ini arkeologi imersif. Kita lakukan selangkah demi selangkah. Aku sudah dapat banyak dalam 2 hari ini. Sol dalam bersulam yang dibuat oleh pelayan. Botol tembakau Agatha alami koleksi pribadi Kasim. Dan ini lampu teratai tanah liat merah kekaisaran. Lihatlah glasir yang tebal dan halus. Dan glasir yang halus. Berbeda dengan yang baru digali. Nyonya, pakaian resmi sudah siap. Besok pagi, aku akan datang untuk mendandanimu. Pakaian istana. Sangat megah. Ada acara khusus besok? Besok adalah hari Putri kembali ke ibu kota. Kamu akan pergi ke gerbang kota untuk menyambutnya. Putri kembali. Tahun ini adalah tahun ke-13 Ning An. Ya, Yang Mulia, ada apa denganmu? Kamu boleh pergi. Pada tahun ke-13 Ning An, Weiyou memenangkan pertempuran. Sebulan setelah Putri kembali, dia membunuh Selir Yao di pesta ulang tahunnya. Selir Li meninggal di malam hari. Dia meninggal pada usia 22. Hanya tersisa 1 bulan. Bagaimanapun, aku harus mencari cara untuk bertahan hidup. Di mana itu? Di mana cangkirku? Lampu teratai merah kekaisaranku. Putri Zhaoming kembali ke ibu kota. Sambut Putri. Jing. Itu adalah selir iblis Ye. Setelah kamu pergi ke Weizhou untuk berperang, dia masak ke istana. Kudengar kaisar terlena dalam kesenangan setiap malam, mengabaikan urusan negara. Tidak bermoral dan kebo. Serta Kijem dan Haus Dara. Pasukan baju merah pergi. Yang Qi menyimpan pedangnya. Ikuti aku kembali ke kota. Ya.
Aku sudah selesai. Akhirnya kembali. Hidup panjang, Yang Mulia. Semua menteri, bangkit. Terima kasih, Yang Mulia. Kurasa ini adalah selir Li yang terkenal. Meskipun selir berkuasa, duduk tanpa berlutut. Seberapa pantas itu? Aku mengizinkannya tidak berlutut. Yang Mulia, dengan segala hormat, selir tidak berlutut, yang bertentangan dengan etiket. Tapi putri tertua berjalan di aula dengan senjata. Apa bedanya dengan selir? Apalagi sebagai seorang putri. Kamu ingin tahu kebenaran, dan menggunakan kekuatan militer. Dan sekarang dia berbicara kasar kepada kaisar. Bukankah ini melanggar hukum? Dan menghina kara raja dan menteri. Berhenti bicara, berhenti bicara. Kamu benar-benar ayahku. Kamu membelaku saat ini. Bukankah kamu mendorongku ke dalam lubang api? Aku telah menjaga kota negara selama 3 tahun tanpa kekalahan. Aku bertempur dalam 100 pertempuran untuk perdamaian. Dan merebut kembali 7 kota di Zhou. Aku dianugerahi gelar Xiaoming oleh almarhum kaisar. Aku bisa masuk istana dengan senjata. Dan tidak pernah kalah. Tuannya mempertanyakan almarhum kaisar. Karena anugerah kaisar. Jadi kamu harus menahan diri. Cukup. 3 tahun bertempur keras di perbatasan. Tapi ketajaman putri tidak berkurang sama sekali. Aku mendengar rumor yang membuatku sedih. Perbatasan dingin, tapi hati yang dingin. Yang Mulia, mohon perintahkan pasukan Karajan untuk meningkatkan Penny here. Untuk menunjukkan tekadmu. Kurang ajar. Bagus? Bagus? Selir Li disayang. Bukan berarti berkah. Jika dia tidak berbudi, Tuhan tidak akan menghukummu. Aku yang akan melakukannya. Ya Tuhan, aku benar-benar sial sekarang. Meskipun kaisar perempuan pertama dalam sejarah terlalu tampan. Baginda, bagaimana kabarmu? Lingshan. Kenapa aku pergi berperang 3 tahun lalu? Kamu bertanya pada para dewa. Apakah kamu menolak? Aku bisa kembali hidup untuk melawanmu. Apa yang kau katakan gue? Baginda diberkati oleh surga. Dan kamu akan kembali dengan kemenangan. Terima kasih atas ramalanmu beberapa kali. Aku bahkan sudah melewati gerbang neraka.
Nyonya, ramuan obat untuk bulan ini sudah siap. Ye Gongguo khusus berpesan bahwa Menamlah Selaji Hengget. Oh, ngomong-ngomong, aku dengar Adipati membantumu di istana hari ini. Baginda sangat beruntung. Baginda memanjakanmu, dan Adipati juga sangat menyayangimu. mereka hampir membunuhku. Apakah kamu mau berkah ini? Untuk menyelamatkan nyawaku, aku harus mengandalkan diriku sendiri. Bitao, siapkan pakaian santai untukku. Aku ingin keluar dari istana. Mau kemana, Baginda? Biar aku beritahu Kaisar. Apakah aku bahkan tidak punya hak untuk keluar dari istana? Baginda, maafkan aku. Aku akan pergi dan menyiapkannya. Hahaha. Semua obat ada efek sampingnya. Lebih baik aku tidak meminumnya. Hahaha. Dinasti Ming memang memiliki adat yang terbuka. Ini adalah malam bernyanyi dan menari dalam catatan sejarah. Tidur sampai subuh. Hei, Yan Gongzi memiliki ingatan yang baik. Yan Gongzi benar-benar berbakat dan tampan. Aku suka kamu. Aku juga suka. Hahaha. Sepuluh tahun terkenal. Keluarganya bangkrut dan jatuh ke rumah bordil. Putri menyelamatkannya pada hari dia kembali. Yang membalas kebaikannya. Dia mendukung permaisuri dan menjadi perdana menteri. Nah, Yan Gongzi. Jangan malu-malu lagi. Karena kamu sudah datang ke sini. Jangan bersikap seperti sarjana, oke? Hahaha. Aku bayar 30 tael. Kakak pentak membeli yang semalam? Hahaha. Apakah kamu bisa memikat putri? Tergantung padamu. Aku bayar 100 tael untuk asap wangi. Dari mana kamu datang? Jangan kamu pergi keluar dan bertanya. Berani kamu bersaing denganku untuk seorang pria? 150 tael. Aku bayar 200 tael. 250 tael. 200 tael. Apakah pria ini seharga segitu? Jangan bodoh. Kamu polos dan penuh ambisi. Maukah kamu begitu tertekan? Lepaskan. Sampai jadi harus melindungi gambarnya. Menunggu saat yang tepat. Maukah kamu mati begitu pengecut? Maukah kamu mati seperti ini daripada bertahan dan menunggu? Ikut aku kembali. Yang mulia, panjang umur. Oke. Putri, kamu menghargai bakat dan mencintai bakat. Pilih yang kamu lihat. Berkahmu belum datang. Berikan kepada pemilik toko. Seseorang akan menjemputmu ke kamp baju merah nanti.
keluar bersamaku. Ya ampun, aku takut setengah mati. Yeh, Sebagai selir kekaisaran saat ini, tetapi secara terbuka sering mengunjungi pavilion Nanfen. Tidakkah kamu takut aku akan melapor kepada kaisar? Dan menghukummu karena ketidaksetiaanmu? tidak luhur dan tetap suci sepanjang hidupku. Apakah berarti berada di rumah bordil harus dilabeli sebagai cabul? Hah? Aku tidak tahu bahwa selir Ye adalah orang yang pandai berbicara. Kaisar naik tahta di usia muda, meski tidak brilian, tapi tidak bodoh. Sampai aku dihasut oleh penjahat. Dia mengusirku dari ibu kota dan menikahimu. Legenda mengatakan bahwa selir Li cantik, sombong dan keras kepala. Dan Maria Kaisar. Seperti yang kamu lihat. Apakah menurutmu aku seperti rumor itu? Menurutku, tidak begitu. Yang Mulia benar-benar bijaksana, dengan ambisi besar, dan penuh akal. Tidak heran kamu akan menjadi penguasa dinasti Ming. Aku menebaknya dengan benar. Kamu tidak seperti yang diisukan. Orang yang tidak berguna hanya dengan wajah cantik. Kamu memiliki pikiran yang dalam dan strategi yang mendalam. Kamu memiliki wajah yang cantik dan bisa menipu orang. Hari ini, aku akan memutuskan akar cinta untuk saudaraku yang bodoh. Lebih baik menghilangkan masalah. Ah. Kamu baik-baik saja? Putri, maafkan aku. Dia memiliki niat jahat. Sengaja berperpecahan dan menggoyahkan kekuasaan kaisar. Aku membunuhnya hari ini. Meski itu berarti menukar nyawaku dengan nyawanya. Asalkan bisa membuatmu bertobat. ITU Sepadon. Farce ini berakhir di sini. Jika aku bersikeras membunuhnya hari ini, Lalu aku akan patah. Apakah kamu masih belum mengerti, saudari? Jika kamu bersikeras pada pendirianmu, mengapa tidak membunuh kaisar bersama? apakah kamu gila? Kamu sangat menyukainya. Kenikmatan apa yang dia berikan padamu? Feng Zili, kamu bersikeras memihak selir penyihir dan terus membuat kesalahan. Apakah kamu masih ingat ajaran ibumu? Ibu Suri sebelum meninggal bukan ibu mereka. Tapi buku sejarah tidak pernah menyebutkan ini. Bagaimana mungkin? Aku tidak akan pernah melupakan ajaran ibuku. Tapi aku tidak salah. Mengapa Yang Mulia tidak memanggil tabib istana? Aku akan memoleskan obat untukmu. Jika kamu tidak menyukainya, tentu saja kamu menyukainya. Kamu tidak ingin ini tersebar, kan? Aku selalu merasa hubungan Putri Ning An tidak seburuk yang dikatakan buku sejarah. Yang Mulia, aku pergi ke Luo Yunfang hari ini untuk mendapatkan kabar. Ku dengar sang putri akan pergi ke sana. Aku salah paham dengan Yang Mulia di pengadilan hari ini. Yang Mulia, aku hanya ingin menjelaskannya sendiri. Semua orang tahu aku bermusuhan dengan sang putri. Dia memegang kekuasaan militer, meremehkan kekuasaan kekaisaran, bahkan mengancam akan membunuhmu. Mengapa kamu pergi ke dia? Aku hanya berpikir sang putri jujur dalam berurusan dengan orang. Dan tidak bermaksud menyinggung Yang Mulia.
Jika aku tidak datang tepat waktu hari ini, selir kesayanganku akan dipenggal. Lalu mengapa kamu masih membelanya? Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Selain itu, bukankah Yang Mulia datang untuk menyelamatkanku? Aku tentu harus melindungimu. Tebakanku benar. Yang Mulia, kamu terluka. Istirahatlah lebih awal. Aku pergi dulu. Yang Mulia, hati-hati. Jadi sepertinya, apakah tirani Ning Anjun terkait dengan kematian ibunya? Mungkin ini kesempatanku untuk menyelamatkan nyawa. Aku tidak tahu kenapa. Begitu dia naik ke pengadilan, aku merasa mengantuk. Tidak berbeda dengan pergi bekerja. Aku bisa santai saat bekerja. Ada banyak orang di pengadilan. Tapi aku bahkan tidak bisa santai. Qian Ai King. Menteri sudah datang. Anda mengajukan petisi meminta saya untuk menghapuskan selir. Sebagai contoh, hari ini, saya beri Anda kesempatan ini. Di depan selir Li. Apakah Anda ingin menarik kembali kata-kata Anda? Saya akan menumpahkan darah saya. Yang Mulia, mohon hentikan selir. Untuk memperbaiki istana. Yang Mulia. Yang Mulia. Yang Mulia. Yang Mulia, Anda harus sekali hari ini. Parfum apa yang Anda pakai? Yang Mulia. Yang Mulia, Tuan Qian. Yang Mulia. Apakah Anda masih ingat ajaran leluhur dari almarhum Kaisar? Terlalu menuruti hawa nafsu dan makhluk jahat. Atau roh leluhur akan menghukum? Yang Mulia, pikirkan baik-baik. Tidak heran dia menarik saya ke pengadilan. Dia ingin membunuh Qianxin. Dan menjadikan saya kambing hitam. Diam. Jika almarhum Kaisar ada di surga, Anda adalah orang tua yang cerewet dan menyebalkan. Di pengadilan, Anda memfitnah saya sebagai makhluk jahat. Berani-beraninya Anda menasihati Kaisar. Tuan Qin. Jika Anda berani bicara omong kosong lagi, saya akan memenggal kepala Anda. Merusak jebakan saya itu menarik. Kamu penyihir. Ucapkan lagi. Hahaha. Qian Ai King bersemangat. Darah Anda jauh lebih merah dari orang biasa. Sayang, Anda suka makan leci. Saya pikir kepala Anda yang berlumuran darah. Terlihat seperti leci merah. Bagaimana jurus pedang saya? Yang Mulia perkasa. Dan jurus pedangnya luar biasa.
HMPH. Ayo, sayang, cobalah. Manis tidak? Ham. Ayo. Coba sendiri. Kupas leci. Bukankah kamu paling suka leci? Perutku sakit hari ini. Aku tidak mau makan. Bukankah baik aku meluapkan amarahmu? Yang mulia, kupas leci dengan konsentrasi. Kalau tidak, tengkorakin mungkin tidak aman. Tidak. Bersin. Huhuham. Ye Jinghui, apa yang kamu lakukan? Tianxin adalah sarjana berbakat. Yang mulia menghina untuk penyihir ini. Tidakkah kamu takut nasihat para sensor? Bukankah mereka paling suka pedang berdarah? Tanpa darah, kamu menipu kaisar. Jika kamu benar-benar ingin membunuhnya, Dia tidak menghormati selir kesayanganku. Jika kamu tidak membunuhnya, selir kesayanganmu akan sedih. Kamu tidak bisa begitu saja melepaskannya. Aku tidak sedih. Yang mulia bisa melepaskannya. Selir ingin menyelamatkannya. Aku punya cara yang lebih baik untuk menghukumnya. Katakan padaku. Aku pikir leci hari ini terlalu kecil. Aku ingin makan leci yang lebih besar dari kepalan tangan. Mengapa tidak mengirimnya ke Weinan untuk belajar? Kamu. Tujuan yang tidak berguna. Bekerja keras siang dan malam adalah hukuman terbesar. Yang mulia, kamu bilang akan mendengarku. Lakukan saja. Mengapa semakin keras aku berusaha, semakin sedih aku merasa? Aku harus mulai dari awal lagi. Yang mulia tampil di Taman Kekaisaran hari ini. Tianxin ingin menghancurkan hatinya terlebih dahulu. Dan kemudian masuk ke dalam mimpi. Kamu benar-benar tahu segalanya. Kasus ibu sudah lama. Meskipun aku telah menyelidiki lama melalui mimpi. Tetapi ada sedikit petunjuk. Tianxin dulu cemerlang. Aku menyentuh belakang kepalanya beberapa hari yang lalu. Tetapi aku tidak bermimpi malam itu. Dalam mimpi, pikiran adalah yang pertama. Semakin kuat keinginan manusia, mimpi semakin sulit dimasuki. Dan sulit dihancurkan. Aku harus mendapatkan sesuatu malam ini. Aku akan mendapatkan lebih dari itu malam ini. Meskipun selirku saat ini buatan.
Tapi aku bisa melihat dengan jelas. Dia benar-benar ingin menyelamatkan Qianxin. Qianxin dan Ye selalu berselisih. Sepertinya dia bukan dari keluarga Ye. Dan dia bukan orang yang licik. Waktu hampir habis. Aku pergi dulu. Ini Feng Zili. Ini putri tertua. Ini mantan ratu misterius yang sudah meninggal. Karena dia meninggal, dia menjadi tirani. Lalu dia putus dengannya. Semua karena dia. Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Jika aku tahu mengapa Feng Zili menjadi tirani, maka putri tertua tidak mungkin membunuhku. Aku juga bisa menghilangkan stigma sebagai penyihir. Tidak ada risiko, tidak ada keuntungan. Kamu tidak bisa mendapatkan anak harimau. Mantan ratu tinggal di tempat yang sangat terpencil. Gitao mengatakan bahwa Istana Xingqian adalah area terlarang. Setelah kematian ratu pertama, mendiang kaisar memerintahkan tidak ada yang boleh masuk. Bahkan kaisar. Tidak heran informasi tentang mendiang ratu sangat sedikit. Jika aku bisa menggali beberapa rahasia peri, aku bisa mempublikasikannya di jurnal inti ketika aku kembali. Hei. Sepertinya ada gerakan di sana. Ayo kita lihat. Ah, Siapa di sana? Aku benar-benar mendengarnya tadi. Tidak ada yang datang ke sini. Tidak ada siapa-siapa. Ayo pergi. Hei, tunggu. Apa yang kamu lakukan? Antingku tersangkut di tubuhmu. Sudah selesai? Hampir selesai. Aku turun. Ah, jangan bergerak.
Kenapa kamu datang ke sini malam ini? Aku. Yah. Aku mendengar putri tertua menyebutkan mendiang permaisuri hari itu. Aku pikir Yang Mulia mungkin datang ke sini untuk mengenang. Aku datang untuk menghiburku. Yang Mulia benar-benar pintar. Tidak hanya pintar. Melalui beberapa kata. Temukan tempat ini melalui beberapa kata. Menarik. Ah. Ini. Sekop luoyang ini. Kompas dan kompas. Tempat apa ini? Ibu menyukai hal-hal ini. Jadi dia khusus membangun ruang rahasia ini. Oh. Mungkinkah Permaisuri Xiao seorang penjarah makam? Atau mungkin dia rekan kerjaku? Kamu tahu benda-benda ini. Ya. Aku membacanya di beberapa biografi pengrajin. Mendiang permaisuri sangat cerdik. Dia sering datang ke sini. Tinggal di sini sepanjang hari. Aku tidak sengaja masuk saat masih kecil. Aku sangat menyukainya saat itu. Tempat yang dingin dan suram. Bagaimana dia menghilangkan kesepian saat sendirian sepanjang hari? Setiap alat di sini. Dan setiap koleksi dibuat dengan hatinya. Melakukan apa yang dia sukai. Aku pikir dia mungkin tidak merasa kesepian. Kamu bisa berbicara dengannya. Atau berbicara dengannya. Patung-patung tanah liat ini semua hidup. Mereka sepertinya menceritakan kisah yang menarik. Mendiang ratu pasti orang yang sangat hebat. Yang Mulia, aku hanya berpikir. Tidak apa-apa. Yang Mulia, kenapa kamu menatapku? Aku hanya berpikir kamu sangat berbeda dari sebelumnya. Kamu sepertinya berbeda dari yang dikatakan buku sejarah. Hah? Benar. Kamu baik-baik saja? Oh tidak. Aku lupa ada ramuan tidur. Aku tidak akan masuk ke mimpimu malam ini. Selamat malam, Ye Jing'an.
Aku seorang pria. Kenapa kamu memakai rok? Ini pakaianku. Kenapa suara ini terdengar sangat familiar? Ini bukan King si penyebar rumor itu. Ini. Siapa namamu? Wei Chen blood splattered. Yang mulia, mohon pecat selir ini. Untuck membersikan istana. Ah. Heh. Bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Aha, jangan lihat aku. Jangan lihat aku. Apa yang kamu lakukan? Cepat lari. Cepat. Kenapa kamu begitu lelah? Bukankah ini mimpi? Hei, Fang Zeli. Feng Zili, ini mungkin mimpiku. Mimpiku terserah aku. Perhatikan baik-baik. Api. Hei. Guru. Feng Lai, hati-hati. Kamu gila. Kenapa bermimpi bisa sakit sekali? Jangan tidur. Ah. Ini hanya mimpi. Apa tidak apa-apa? Hah? Kenapa aku di istana Fengqi? Bukankah tadi malam? Mungkinkah karena aku stres mental? Dan terlalu banyak tekanan sehingga aku bermimpi ini? Kenapa aku selalu bermimpi tentang Feng Zili? Lepaskan. Bangun, oke? Dia adalah seorang tiran. Hanya karena dia memiliki wajah yang tampan. Dan latar belakang yang tragis, kamu tidak boleh terpesona olehnya. Cinta buta bisa mematikan. Tidak. Tapi dia memang punya daya tarik. Tidak heran Yeshi terpesona olehnya. Hah? Dia sedang menggoda Ye Jinghui. Itu tidak ada hubungannya dengan aku. Selamatkan nyawaku. Lebih baik selamatkan nyawaku. Ada yang salah tadi malam. Aku belum sempat menyelidiki. Qianxin buru-buru memecahkan mimpi. Dia juga muncul dalam mimpi Qianxin tadi malam. Tapi dari reaksinya,
Dia sepertinya tidak tahu itu adalah mimpi Qianxin. Dia pikir dia sedang bermimpi. Yang mulia, Meng Qing secantik Anda. Sangat berbahaya. Jika selir benar-benar bisa bermimpi dengan Anda perlu lebih berhati-hati untuk menghindari perubahan. Dia bukan orang jahat. Hati-hati saat angin datang. Setiap alat di sini dan setiap koleksi dibuat dengan sepenuh hati. Melakukan apa yang dia sukai. Kurasa dia mungkin tidak akan merasa kesepian. Liu Shan, apakah kamu pikir ada seseorang di kegelapan yang belum pernah kamu temui sebelumnya? Tapi setelah bertemu, merasa seperti tidak pernah terpisah. Yang mulia, apakah Anda tahu bagaimana Anda berdua bermimpi bersama? Apa yang kamu lakukan saat bersama tadi malam? Aku melepasnya. Ha! Apa yang bisa aku lakukan? Jangan berpikir terlalu banyak. Aku akan mengujinya. Aku akan segera siap. Apa? Hah? Terima kasih. Mari kita lihat apakah kamu bisa bermimpi malam ini. Kenapa kamu tidak melihatnya dalam mimpimu? Atau dia belum tidur? Bukankah itu anting-antingnya? Aku akan coba lagi besok. Lihat ini. Ini untukku. Hah? Bukankah ini patung tanah liat dari hari itu? Ya. Kembalikan. Ah? Ah? Kamu suka? Ada apa dengannya? Kat. Sepertinya kamu tidak memilikinya. Tidur nyenyak sekali. Masih tidak bermimpi.
Mungkin seperti ini. Tidurlah. Gila.